Saat ini, masih cukup banyak kolam renang yang menggunakan chemical sebagai media untuk perawatan airnya. Penggunaan kaporit sebagai chemical utama perawatan kolam renang menjadi barang yang sangat umum digunakan untuk menghasilkan air yang jernih pada fasilitas ini. Tapi, tahukah Anda takaran yang tidak tepat dapat membahayakan para penggunanya? Di sini, kami akan bahas perihal efek samping dari penggunaan kaporit yang tidak tepat ini. Jadi, selamat menyaksikan. Klorin atau yang biasa kita sebut dengan kaporit merupakan sebuah chemical atau bahan kimia yang sangat bermanfaat untuk menjernihkan kolam renang. Hal itu memang tidak bisa kita pungkiri lagi. Tapi dengan catatan jika takaran kaporit tepat dan sesuai dengan kebutuhan kolam renang. Karena jika dosis kurang atau berlebih, tentunya ini akan menciptakan efek samping pada air kolam renang dan juga akan berimpact pada para pengguna fasilitas tersebut. Setiap hal tentunya memiliki efek samping, baik itu makanan atau obat-obatan. Jadi, untuk meminimalisirnya, dibuatlah takaran atau batas penggunaan yang dianjurkan. Apalagi jika kita berbicara tentang chemical kaporit ini. Tentunya, sebelum Anda memiliki atau ingin merawat kolam renang secara mandiri, harus mengetahui takaran ideal yang harus digunakan untuk kolam renang Anda. Karena jika terjadi kesalahan dalam menentukan takaran, maka Anda harus sudah bersiap dengan konsekuensinya. Contohnya saja, kurangnya pemberian klorin dapat membuat air kolam renang Anda berubah menjadi hijau dan juga keruh, apalagi jika ditambah intensnya penggunaan fasilitas ini. Hal ini tentunya akan menurunkan estetika dan juga pastinya mengurangi niat untuk melakukan aktivitas berenang di dalamnya. Tapi, bagaimana jika kondisi klorin berlebih? Hal ini tentu lebih banyak efek sampingnya. Selain terhadap air kolam renang, efek samping terlalu banyak kandungan klorin dari penggunaan kaporit pada kolam renang juga dapat berimpact langsung terhadap penggunanya. Mari kami jelaskan. Pertama adalah menghirup uap kaporit. Banyaknya kaporit yang terlarut di dalam air akan menghasilkan bau yang cukup menyengat. Ini tentunya akan cukup berbahaya dan sangat mengganggu para pengguna kolam renang. Uap dari kaporit ini dapat mengakibatkan beberapa hal, seperti batuk, sesak nafas, sampai sakit tenggorokan sebagai efek jangka pendeknya. Jadi, jika sudah terlihat ada indikasi aroma kaporit yang terlalu menyengat, baiknya jangan gunakan kolam renang untuk sementara waktu. Yang kedua adalah kontak langsung. Selain uap, kontak langsung terhadap air yang mengandung terlalu banyak kaporit tentunya akan lebih banyak menimbulkan efek samping. Contoh kecilnya adalah pudarnya warna pada pakaian renang yang digunakan. Selain itu, tentunya ini dapat berakibat langsung terhadap fisik Anda pula, seperti rasa pedih dan iritasi pada mata, serta kulit yang terasa kering dan juga kusam. Dan jika Anda tidak sengaja menelan air yang mengandung kaporit terlalu banyak, ini dapat mengakibatkan tenggorokan terasa kering dan dapat mengakibatkan peradangan. Biarkan bersirkulasi sebentar. Lalu, bagaimana cara mengatasi kolam renang yang sudah terlanjur mengandung kaporit terlalu banyak? Anda tidak perlu terlalu khawatir dan panik sampai harus menguras semua air. Jika menemukan kasus seperti ini, maka Anda cukup mensirkulasi kolam renang lebih lama dari biasanya. Ini bertujuan agar kandungan klorin pada air dapat lebih cepat menguap dan tentunya secara tidak langsung akan menurunkan kadar klorin pada air kolam renang. Sebagai catatan dan saran, sebelum klorin kembali ke batas ideal, yang diharuskan baiknya jangan gunakan kolam renang terlebih dahulu.
mengingat cukup banyak efek samping yang dapat terjadi. Jika Anda terlalu khawatir tentang efek samping dari penggunaan chemical kaporit yang berlebihan ini, kami juga memiliki dua solusi. Solusi yang pertama yaitu penggunaan alat khusus bernama salt chlorinator untuk membuat air kolam renang Anda terbebas dari chemical seperti kaporit dan yang lainnya. Untuk menghasilkan air kolam renang tetap jernih, alat ini nantinya akan mengubah garam yang digunakan sebagai media pengganti kaporit menjadi zat klorin yang digunakan untuk perawatan kolam renang. Tapi perlu diingat, yang digunakan untuk perawatan rutin adalah garam kasar non-yodium. Yang kedua adalah gunakan jasa perawatan profesional. Dimulti sebagai jasa perawatan profesional akan mengontrol seluruh aspek kebersihan kolam renang Anda. Dimulti selalu memastikan air kolam renang Anda tetap jernih, sehat, dan mengandung kadar pH serta klorin sesuai dengan takarannya. Kami akan memastikan penggunaan chemical sudah disesuaikan dengan kubikasi air setiap kolam renang. Ini sangat penting karena penggunaan obat tentunya akan berbeda sesuai ukuran kolam renang yang dimiliki. Karena kami tidak hanya sekedar merawat kolam renang. Anda bisa memilih kami dalam merawat kolam renang yang Anda miliki untuk mendapatkan layanan jasa perawatan kolam renang yang dirancang untuk kenyamanan dan ketenangan Anda dalam memiliki kolam renang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.